Halo semuanya, selamat datang di Tirta Yasa Impact Talks, ruang diskusi yang nyaman dan penting untuk didengar. Saya Edel, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sensitif, seperti yang sedang marak terjadi. Yang kita ketahui, ya kita nggak perlu nyebut lah ya. Situ. Topik ini bukan sekedar wacana, ini tentang realita. Tentang bagaimana sebagian orang masih harus berjuang untuk sesuatu yang seharusnya sudah menjadi hak dasar. Di podcast ini, kita nggak datang untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Kalau kita lihat hari ini, isu tentang kesetaraan gender dan kekerasan seksual sebenarnya bukan lagi hal yang baru. Tapi anehnya, pembahasannya masih sering dianggap tabu. Padahal ini bukan cuma soal perempuan atau laki-laki. Ini soal keadilan, keamanan, dan kemanusiaan. Banyak sekali kasus yang terjadi di sekitar kita, bahkan di lingkungan kampus yang seringkali tidak tersuarakan. Entah karena takut, malu, atau bahkan tidak dipercaya. Dan mungkin mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini dianggap biasa. Oke teman-teman, hari ini aku nggak sendirian nih. Kita akan berbincang bersama 3 narasumber yang memiliki perspektif dari pengalaman organisasi mahasiswa. Telah hadir bersama kita. Halo kakak-kakak semua. Kita perkenalan dulu kali ya. Ini kakak dari mana? Ya, sebelumnya kenalin, nama saya Delviani atau biasa dipanggil Yaya. Di sini saya dari program studi bimbingan dan konseling, dan di tahun ini saya menjabat sebagai ketua BEM FKIP. Halo Kak Yaya. Nah, di sini ada siapa nih Kak? Oke, halo Kak sebelumnya. Perkenalkan nama aku Syarifah Putri Rahab dan biasa dipanggil Sani. Aku dari jurusan hukum dan sedang menjabat sebagai ketua BEM FH Untirta 2026. Oke, halo Kak Sani. Dan di sini ada narasumber kita satu lagi nih. Kira-kira dari mana Kak? Oke, sebelum perkenalkan, nama aku Yuli Zaskia, biasa dipanggil Ica. Kebetulan aku Deputi Hak dan Kesetaraan Gender Kemen PP BEM KBM 2026 kali ini. Oke, halo Kak Ica. Nah, kita tanya-tanya dulu kali ya teman-teman. Kira-kira gimana nih Kak kabarnya? Mungkin dari Kak Yaya. Kalau aku ya, kabar aku alhamdulillah baik aja sih. Gimana perjalanannya Kak? Dari kosan mungkin ke Sindang ini? Ya, karena kebetulan tadi perjalanannya dijemput ya sama ketua BEM FH ini gitu. Oh, jadi kita berangkat ya? bareng. Kalau Kak Yaya, kalau Kak Sani gimana? Alhamdulillah baik kabarnya, cuma lagi sedikit hektik aja sama kegiatan organisasi dan tadi ya bareng kesininya sama Gup Yaya, seperti itu sih Kak. Oke. Nah, di sini ada Kak Yuliza, gimana Kak perjalanannya? Aku perjalanan kali ini kebetulan aku orang Serang ya. Jadi ya seperti biasa aja, dan kabar aku juga alhamdulillahnya baik. Sekarang paling sibuk cuma ngurusin Kementerian Pemberdayaan Perempuan aja. Keren. Lumayan sibuk ya. Kita narasumber kita kali ini lumayan keren-keren nih teman-teman. Nah, mungkin kita langsung ke topik utamanya aja kali ya Kak. Nah, denger-denger nih ada beberapa isu yang emang lagi naik banget nih tentang kekerasan pada perempuan gitu. Terus juga ada beberapa kasus yang emang lagi viral banget kan di platform sosial media yang ya kita sering buka lah gitu. Nah, kira-kira nih menurut kakak isu tentang kekerasan pada perempuan ini nih serius atau enggak sih sebenarnya? Mungkin boleh dijawab dari Kak Yaya dulu. Boleh dari aku ya. Sebenarnya terkait isu kekerasan dan pelecehan seksual ini sering banget kita dengar ya. Dan ternyata nggak cuma di bulan-bulan ini aja gitu loh. Kenyataannya dari tahun kemarin ataupun tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya kasusnya udah marak gitu. Tapi setelah dilihat dari sekarang itu banyak masyarakat terutama mahasiswa yang ternyata udah sadar gitu bahwasannya kasus-kasus kayak gini memang serius gitu loh, dan serius harus ditangani, harus dicegah, dan juga harus untuk adanya pencerdasan kayak gitu sih. Oke.
Mungkin dari Kak Sani. Oke. Kalau menurutku pribadi, akhirnya kasus kekerasan seksual ini merupakan kasus yang cukup serius ya Kak. Kita bisa bilang seperti fenomena gunung es sebenarnya gitu. Secara realitas yang ada, kasus ini yang naik hanya beberapa saja gitu, karena mungkin ada beberapa hal yang akhirnya menyebabkan kasus kekerasan seksual ini kurang menjadi perhatian khusus gitu, karena ada beberapa apa ya, istilahnya latar belakang yang akhirnya membuat kasus kekerasan seksual ini susah untuk naik gitu. Karena mungkin salah satunya terkait adanya relasi kuasa yang akhirnya menghambat untuk up dari penanganan dari kekerasan seksual ini. Kalau menurutku seperti itu. Jadi memang menjadi fokus yang harus benar-benar kita kita bahas, kita selesaikan bareng-bareng, seperti itu sih Kak kalau dari aku sendiri. Oh iya. Nah, kita beralih ke Kakak Kementerian Pemberdayaan Perempuan nih, udah biasa mungkin ngebahas ini ya. Menurut Kakak nih isu ini kira-kira serius gak sih? Menurut aku ya pastinya serius ya, karena isu ini sebenarnya banyak orang yang nggak menyadari, entah itu dia menjadi korban ataupun pelaku kekerasan seksual sendiri. Maka dari itu benar kata Kak Yaya sama Kak Sani, kita tuh perlu pencerdasan, dan menurut aku juga kita perlu kasih tahu ke orang-orang kayak hal-hal kecil yang menurut kita itu dinormalisasikan itu bisa loh menjadi kekerasan seksual gitu. Dan mungkin banyak orang juga yang kayak masih menganggap kekerasan seksual ini, misal dia jadi korban gitu, nah masih nganggap korban ini aib gitu. Sebenarnya enggak loh guys gitu, enggak kayak gitu loh guys. Kayak kalau kalian mengalami kekerasan seksual atau melihat adanya kekerasan seksual, boleh banget gitu loh kalian share ke pihak-pihak berwajib, satgas atau bem-bem fakultas mengenai isu-isu ini, karena isu ini pasti sangat penting ya. Iya. Oke, mungkin dari jawaban kakak tadi kita intinya kasus ini tuh sangat serius gitu ya untuk dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus kekerasan pada perempuan kan pasti ada korban dan pelaku ya Kak. Nah, kalau misalnya nih menurut Kakak gimana sih kenapa korban itu kadang ada yang berpikir kalau misalnya mending nggak ngelaporin aja gitu. Jadi dia keep sendiri. Nah, itu kira-kira kenapa Kak menurut Kakak? Kira-kira siapa yang mau jawab? Boleh dari aku dulu. Oke, boleh. Ya. Sebenarnya terkait kenapa ada yang namanya korban dan pelaku, dan kenapa korban itu nggak sering untuk speak dulu gitu. Itu dimulai dari cara budaya kita dulu sih. Kalau dari dulu kan itu Indonesia terutama ya, bahwasannya kita seringnya nih pelaku itu adalah laki-laki, korbannya adalah perempuan. Tapi nggak mau nutup kemungkinan hal itu menjadi sebaliknya gitu. Ada yang namanya budaya patriarki atau mendominasi untuk kaum laki-laki gitu. Sehingga mereka menganggap perempuan itu adalah manusia yang lemah, manusia yang emang derajatnya lebih bawah daripada pria gitu. Sehingga hal-hal seperti itu membuat bahwasannya itu mewajarkan pelaku untuk bertindak. Dan ketika perempuan itu speak atau korban itu speak, mereka tuh bakal ngerasa nggak ada ruang nyaman dan nggak ada ruang aman untuk membela mereka gitu. Dan kenyataannya pun secara nggak sadar kita tuh ngebuat standar korban gitu. Bahwasannya misalkan ada korban yang menjadi pelecehan gitu. Nah, yang bukan kita pertanyakan adalah bagaimana solusinya. Tapi korban ini sebelumnya ngelakuin apa gitu. Nah, secara nggak sadar itu masuk standar. Bahwasannya kalau misalkan dia korban, otomatis dia salah. Maaf, boleh cut gak yang tadi? sorry ya Allah. Bahwasannya kalau misalkan dia korban, berarti kan dia itu udah menjadi korban tindak kejahatan, kekerasan gitu. Dia adalah yang dirugikan gitu. Tapi kenyataannya korban-korban ini malah dipertanyakan penyebab sebelumnya apa, mengapa dia bisa sampai seperti ini gitu. Sehingga mereka berpikir ya ketika dia mau bersuara, lingkungan sekitarnya nggak akan mendengar gitu. Dan itu juga menjadi hal yang nggak bisa kita nggak bisa kita hindari, bahwasannya banyak yang masih ngelakuin hal itu. Kayak komentar-komentar. Contohnya salah satu di bukan tren. Maaf bahasanya jelek banget. Aduh, diulang ya. Aduh, sorry banget. Kok gue yang deg-degan ya? Nggak apa Kak, santai. Ya, dilanjut dari yang bagian korban. Sebenarnya korban tuh kita ngebuat standar secara nggak langsung untuk korbannya. Kalau misalkan ketika ada korban, dia adalah pihak yang dirugikan, tapi kenyataan kita masih mempertanyakan gitu, kenapa dia bisa melakukan hal ini. Contoh misalnya perempuan yang menjadi korban pelecehan, misalkan adalah kenapa dia pakai pakaian seperti itu gitu, padahal itu adalah hak dia untuk memakai pakaian seperti itu gitu. Kemudian di sisi lain
ketika korban ini ada, mereka tuh selalu ditanyain hal-hal yang nggak seharusnya dipertanyakan gitu. Makanya sekarang ada slogan, ya kita membersama korban gitu, hidup korban, peduli terhadap korbannya gitu, dan stop mempertanyakan terhadap korbannya. Karena kalau dalam sisi psikis itu bisa ngejadiin trauma buat dianya, yang ada tekanan batin secara nggak langsung untuk dirinya sendiri dan nggak mau untuk bersuara gitu. Makanya harus banget ada namanya ruang aman gitu. Ruang aman mulai dari kesadaran kitanya terhadap hal sepele, kemudian dari lingkungan sekitar kita juga kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin kamu mau nambahin? Oke, kalau aku menambahin sih, akhirnya fenomena korban yang tidak melapor ini sebenarnya bukan bisa kita artikan sebagai ketidakberanian korban untuk melapor gitu Kak. Tapi akhirnya balik lagi ke ada hal yang melatar belakangi itu gitu. Contohnya misalnya ketidaknyamanan korban untuk melapor itu bisa disebabkan adanya suatu ketimpangan relasi kuasa itu yang tadi kita bahas sebelumnya gitu kan. Oke, jadi akhirnya dalam banyak kasus korban ini menghadapi tantangan yang serius terkait relasi kuasa. Misalnya contohnya kalau di lingkungan kampus, dosen dengan mahasiswa ataupun senior ke junior gitu kan. Itu kan adalah fenomena ketimpangan relasi yang benar-benar istilahnya kayak nge-pressure dari korban ini sendiri gitu, Kak. Jadi akhirnya karena sistem perlindungan di kampus yang nggak aman ini akhirnya menyebabkan korban ini jadi takut untuk melapor gitu. Sebenarnya bukan karena takut untuk melapornya, karena ada hal lain mungkin kayak misalnya dia dapat ancaman akademik ketika misalnya mereka korban ini melapor dan bersuara gitu terkait hal yang didapatkan oleh korban seperti itu. Jadi sebenarnya budaya perlindungan itulah terhadap korban itu masih sangat kurang banget di kampus gitu. Yang tadi Gup ya sempat singgung juga terkait akhirnya ruang aman di kampus saat ini tuh benar-benar cukup mengkhawatirkan lah gitu ya, karena masih harus tetap didorong untuk menciptakan ruang aman yang bagus dan aman lah di kampus kita ini. Seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin menurut POV dari Kak Yuliza nih sebagai Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Oke, menurut aku mungkin aku setuju banget apa yang udah dibicarain sama Kak Yaya dan Kak Sani gitu. Tapi ada pun kita tuh di lingkungan kita tuh benar kata Kak Yaya, budaya kita tuh bikin orang kayak apalagi korban pelecehan seksual mencap dirinya tuh sudah kotor, sudah tidak layak lah gitu. Jadinya kenapa tadi sempat aku bilang itu tuh menjadi aib gitu. Aib untuk kayak aku nggak mau cerita, aku takut, aku tahu ini aib, padahal kan bukan gitu loh, itu bukan kesalahan kamu gitu. Kita nggak ada yang tahu apa yang dipikirin orang lain gitu kan sebenarnya. Dan itu tuh menurut aku hal tersebut ya yang harus kita hilangkan gitu, kayak kekerasan seksual itu bukan aib, korban itu bukan aib, korban itu ya korban gitu loh. Selayaknya korban bener, aku setuju gitu ya. Oke, mungkin kita lanjut nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira dari sisi hukum atau kebijakan kampus nih, apakah sistem perlindungan terhadap korban itu udah cukup kuat atau emang masih kelemer-kelemer nih kampusnya? Oke, mungkin aku izin menjawab duluan ya dari pemantik yang lainnya nih. Jadi kalau misal kita berbicara tentang regulasi perlindungan korban gitu ya, sebenarnya hadirnya Kemendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu ya, yang dimana sekarang telah diperbarui di dalam Undang-Undang nomor 55 tahun 2024 gitu ya. Itu adalah langkah yang cukup progresif Kak dalam regulasi tentang kekerasan seksual itu sendiri gitu kan. Nah, namun kalau misalnya kita ngomongin secara implementatifnya gitu atau implementasinya masih sangat lemah terkait regulasi tersebut gitu. Jadi banyak akhirnya kampus yang belum memiliki Satgas PPKS itu sendiri. Tapi kan kalau misalnya kita berbicara tentang kampus kita Untirta telah memiliki Satgas PPKS sendiri gitu kan. Dimana sekarang kalau nggak salah namanya berubah jadi Satgas PPK ya. Kalau nggak salah iya. Yang efektif atau hanya sekedar formalitas gitulah. Jadi kalau misalnya kita kaji dari berbagai studi terkait lembaga advokasinya gitu ya, menunjukkan adanya suatu gap antara norma dan juga praktik di lapangannya seperti itu. Jadi antara dasolan dan kalau anak hukum ngomongnya dasolan dan dasainnya tuh nggak sesuai gitu. Jadi antara norma dan praktiknya ini masih gapnya tuh masih besar lah gitu. Nah, terutama dalam aspek transparansi dan juga secara akuntabilitas dan
keberpihakan pada korban itu sendiri. Jadi masih cukup lemah secara implementatifnya. Cuma kalau misalnya kita berbicara tentang regulasi di tadi Kemendikbudristek nomor 55 tahun 2024 dan juga ada juga apa namanya Undang-Undang TPKS ya di nomor 12 tahun 2022 itu sudah cukup bagus secara apa ya peraturannya atau isi dari undang-undang tersebut. Cuma memang secara implementatifnya masih sangat lemah gitu. Seperti itu Kak. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Yuliza karena Dari background yang sama. Silakan Kak. Mungkin bener ya apa yang udah dikatain Kak Sani tadi, udah disampaikan Kak Sani tadi. Sama paling emang pihak kampus nih, karena kan di Kemendikbudristek di perbaruan nomor 55 tahun 2024 itu bukan hanya kekerasan seksual saja, tapi nyatanya di kampus ini ya udah paling hanya menangani kekerasan seksual dan itu pun yang ke blow up gitu, yang benar-benar viral atau yang benar-benar korbannya mungkin pihak speak up langsung gitu, pihak yang penting korbannya mungkin kayak gitu. Untuk kasus-kasus lain seperti kan yang tercantum di Kemendikbudristek terbaru kan ada kekerasan fisik, terus verbal, terus juga ada kayak bullying, terus atau nah itu tuh kurang gitu di kita. Dan adapun kayak aku menyayangkan sih adanya anggaran dari visum untuk korban kekerasan seksual yang dipotong anggarannya gitu ya. Jadi kayak tidak sejalan gitu dengan undang-undang TPKS yang kita miliki. Jadi antara undang-undang TPKS yang emang harusnya apa ya berpihak pada korban dan menghukum pelaku gitu. Ini malah iya membatasi, benar. Apalagi kan kalau misalkan korban itu lapor ke polisi kan bisa dipidana. Kalau lapor di polisi pasti pihak mereka tuh minta mana visum, harus visum dulu. Walaupun kita sudah membawa misal saksi mata di kejadian yang benar-benar melihat kita dilecehkan, itu tuh pasti mereka pasti butuh visum kita. Sedangkan biaya visum itu tidak murah Kak. Jadi kayak sayang banget ya. Dengan adanya pemotongan anggaran ini jadinya akhirnya banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani gitu. Jadi pelakunya ya enak-enak aja gitu. Oke, mungkin dari Kak Yaya nih. Apa ya, sebenarnya secara landasan kan udah sama teman-teman dari hukum nih gitu kan, yang emang udah dasar dari hukumnya udah ada gitu. Tapi terkait implementasinya sebenarnya benar bahwasannya dari negara kita sendiri gitu ya, terutama mulai dari pemotongan anggaran, kemudian dari ruang lingkup aman dan nyaman di kampus kitanya itu belum benar-benar berpihak kepada korban gitu. Masih ada beberapa mulai dari fasilitas dan sebagainya itu malah menjadi mungkin penyebab adanya terjadinya kekerasan dan juga pelecehan juga gitu. Tapi kalau untuk secara pribadi ya kita kan udah ada Satgas PPK dan juga ada yang namanya UPABK gitu. Nah, setahu aku UPABK ini adalah salah satu bentuk layanan atau fasilitas yang diberikan untuk berpihak kepada korban gitu. Karena tadi udah dijelasin sama Kak, aduh lupa lagi ya. Kak Yuliza, ya Kak Yuliza. Kak Yuliza, Yuliza apa Yulisa nih? Yuliza. Nah, bilang kalau misalkan sekarang ganti ya jadi Satgas PPK, pencegahan, penanganan kekerasan gitu. Nah, bener tadi kekerasan itu bentukannya banyak gitu, nggak cuma seksual. Nah, adanya UPABK ini sebagai bentuk untuk mendukung atau berpihakan kepada korban gitu. Pada korban kita UPABK ini menyediakan layanan-layanan untuk konsultasi, juga bagaimana cara penanganan untuk membuat si korban ini terbuka gitu, percaya diri lagi bahwasanya masih ada loh yang berpihak ke kamu gitu. Nah, terkait Satgas PPK ini benar tadi kata Kak Saninya, lebih ke transparansinya gitu dan juga bagaimana perluasan kita ketika kampus udah menyediakan fasilitas kayak Satgas PPK dan juga UPABK gitu. Kita meminta komitmennya aja gitu. Bagaimana komitmen untuk menjalankannya gitu. Seperti yang udah diceritakan tadi kan sebenarnya ada kasus, tapi kalau misalnya nggak viral mungkin nggak dieksekusi gitu, atau nunggu menyenggol sesuatu dulu baru dieksekusi gitu. Tapi suatu isu atau kasus yang emang tersembunyi itu penanganannya lambat gitu, yang dimana mungkin terdengarnya hanya sayup-sayup antar kita mahasiswa aja gitu, terus eksekusinya masih belum gitu. Mungkin ketika kampus secara dasar hukumnya udah ada, secara layanan fasilitas juga udah ada gitu, kita minta komitmennya aja dalam penanganannya dan juga dalam berpihakan kepada korban gitu. Kemudian yang kedua adalah kitanya juga sebagai mahasiswa gitu, selain dari sivitas akademiknya gitu, kita sebagai mahasiswa juga harus melek, bener ya seperti yang di pertanyaan sebelumnya gitu, kita harus melek
ya kita juga menyediakan ruang aman juga nih buat teman-teman yang lain gitu. Ketika kita udah menyediakan ruang aman, otomatis mereka sebagai korban juga akan merasakan ruang aman itu secara ruang lingkup pertemanan sosial. Baru selanjutnya kita memberitahukan informasi dari pusat ini udah ada nih tempatnya untuk pengaduan, untuk pendampingan dan sebagainya. Baru kita mengarahkan ke situ gitu. Tapi kalau misalkan awalnya ada kita sebagai mahasiswanya itu saling menjatuhkan, saling nggak mendukung gitu, ya mereka untuk lanjut ke tahap selanjutnya juga akan merasakan bingung karena dia sendiri yang jadi korban gitu. Untuk fasilitas-fasilitasnya masih kurang itu sih kalau dari aku. Oke. Oh iya. Dipegang aja Kak. Nah, mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sarana sudah cukup kali ya kalau misalnya untuk sarana, hanya sistemnya aja nih yang kurang untuk menanggapi gitu. Harus ada nunggu kasus viral dulu baru ditangani seperti itu. Nah, kira-kira nih dari sudut pandang kakak-kakak yang menjabat di BEM fakultas, nah kira-kira gimana sih peran organisasi khususnya BEM itu untuk menciptakan ruang yang nyaman gitu bagi perempuan? Kira-kira boleh dijawab sama Kak Sani? Oke, terkait pertanyaan peran dari Ormawa khususnya BEM gitu ya, karena kami juga kita semua lah di sini adalah bidang eksekutor gitu ya, di mana tupoksi dari BEM sendiri juga kan salah satunya adalah pengadvokasian ya Kak. Jadi akhirnya BEM ini cukup memiliki peran yang strategis untuk akhirnya mengawal kasus-kasus tentang kekerasan seksual yang berada di kampus seperti itu. Jadi bisa dibilang kayak BEM ini tuh pressure group lah atau sebagai agent of social control juga sebenarnya yang akhirnya bisa mengawasi terkait fenomena-fenomena kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, dan kita juga akhirnya mengadvokasikan kepada mahasiswa di seluruh kampus, entah dari fakultas mana, misalnya kalau dariku dari fakultas hukum, kalau dari mungkin dari FKIP gitu kan, dan kalau Yuliza mungkin dari Kemen PP secara BEM Univnya gitu kan, akhirnya pengadvokasian itu. Dan sebenarnya kita perannya tuh menjadi jembatan antara mahasiswa dan juga Satgas PPKS juga Kak, Satgas PPKS seperti itulah kurang lebih. Karena kita kan memang di bidang advokasi, di mana kalau misalnya di BEM-FH sendiri tuh, BEM-FH tuh punya yang namanya juga Departemen Pemberdayaan Perempuan Kak, di mana di Departemen Pemberdayaan Perempuan ini ada bagian hak perempuan dan kesetaraan. Di situ ada proker dari HPK ini yang memang mengadakan hotline pengaduan kekerasan seksual untuk mahasiswa Fakultas Hukum, yang nantinya di hotline pengaduan ini tuh mahasiswa Fakultas Hukum itu bisa mengisi form tersebut, form pengaduan terkait indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Hukum gitu. Dan itu tuh trusted lah. Jadi yang memegang form itu tuh memang hanya satu saja gitu secara kepala bagiannya, dan nantinya baru ketika misalnya memang ada yang mengisi form tersebut, kita diskusikan secara internal, tapi hanya kabaknya saja dan juga BPH, internal BPH, dan nanti kita akan diskusikan karena kan itu cukup sentimental lah untuk akhirnya gak bisa di-up ke semuanya gitu ya, cukup sentimental seperti itu. Jadi akhirnya ketika misalnya sudah ada form pengaduan, kami akan diskusikan, dan akhirnya kami juga nanti mungkin akan mengadakan audiensi mungkin dengan dengan para birokrat kampus, terus khususnya misalnya dekanat gitu ya, yang mengurusi bidang misalnya kemahasiswaan gitu. Kita akan berdiskusi dan nantinya baru kita akan adanya langkah lebih lanjut lah. Akhirnya kita berkomunikasi dengan Satgas PPKS itu sendiri. Jadi sangat penting peran dari badan eksekutif ini, karena ya tadi sebagai jembatan antara mahasiswa dan juga pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual gitu, contohnya Satgas PPKS. Jadi kita harus terus berkolaborasi intinya gitu Kak, untuk akhirnya bisa membantu mahasiswa Fakultas Hukum ataupun fakultas-fakultas lain yang berada di Untirta untuk bisa speak up terkait indikasi kekerasan seksual yang dialami oleh mereka semua. Nah, namun sebenarnya kalau dariku sih peran BEM juga saat ini mengalami cukup benturan lah gitu dengan kalau sekarang kan kita bisa bilang zamannya society 5.0, atau bisa bilang sekarang zamannya digitalisasi atau bahkan sudah industrialisasi gitu. Zaman tuh sudah semakin canggih seperti itu. Jadi kadang tuh ya mahasiswa ataupun korban-korban yang memang terindikasi terkena kekerasan seksual ini lebih ya tadi selain akhirnya mereka tuh kurang percaya gitu ya, mungkin kurang percaya sama
apa namanya, lembaga, misal Ormawa gitu ya, seperti BEM, karena mungkin, berawal atau berangkat dari skeptis yang mereka punya gitu kan terkait hal misalnya kayak BEM nih nanti, siapa tahu, kalau misalnya gue cerita ke BEM nih, pasti nanti dia banyak langsung ngomongin ke para birokrat kampus nih, jadinya nanti, kasus gue kok ke-up nih segala macam, dan itu kan menimbulkan suatu kekhawatiran bagi korban kan. Nah, pada akhirnya ya yang korban lakukan akhirnya meng-up, kasus mereka ya ke media sosial gitu, di mana, bisa jadi apa namanya, anonim, nggak diketahui lah bahwasanya yang ngupload itu siapa. Jadi mungkin mereka lebih percaya dan lebih menggunakan media, sosial atau digital itu untuk akhirnya meng-up kasus mereka. Tapi kan sebenarnya juga, apa ya, perlu kita tanamkan rasa percaya lagi sih, kepada kawan-kawan kita mahasiswa khususnya, bahwasanya ya ketika mereka bercerita, kasus mereka cukup ada di kita gitu, tidak akan tersebar luaskan oleh para apa namanya, pihak birokrat kampus lah gitu. Kecuali kan memang sebenarnya kan itu jadi alur koordinasi aja, koordinasi kita sebagai badan eksekutif atau sebagai lembaga Ormawa kepada, memang, koordinasi ke apa ya, istilahnya kayak kalau di fakultas tuh ada bidang kemahasiswaannya misalnya gitu kan. Dan nantinya kita bantu salurkan kan ke memang lembaga yang benar-benar menangani seperti Satgas PPK ini. Seperti itu sih Kak, kalau dari aku sebagai, apa namanya, salah satu pimpinan di Ormawa. Mungkin dari Kak Yaya boleh? Iya. Kalau dari aku ya, sama kayak BEM Eva, kalau misalkan di BEM FKIP itu ada bidang pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan ini fokusnya untuk, bagaimana perempuan-perempuan di FKIP ya. Tapi kita ada satu lagi bidang terkait di advokasi, itu ada ruang publik juga, di mana, segala aspirasi itu kita masuk ke ruang publik bisa, ke pemberdayaan perempuan juga bisa, tapi untuk kajian dan isunya itu ada di pemberdayaan perempuan gitu. Nah, nanti setelah isu-isu datang, kita tuh, nggak bergerak sendiri gitu, kita koordinasi sama Ormawa, FKIP terutama yang berjumlah 18 dan 2 UKM juga gitu. Kita minta bahwasannya untuk advokasinya, untuk jalur komunikasi antara advokasi Ormawa, terutama himpunan UKM dengan BEM itu sejalur gitu. Nah, kita juga bekerja sama dengan advokasi DPM juga kayak gitu. Nah, setelah itu, ada yang emang mereka tuh nggak mau melapor ke Ormawa, ke himpunan, langsung melapor kepada BEM gitu. Ada juga yang emang, mereka tuh melapor ke himpunannya gitu. Tapi mungkin benar ya kata Kak Sani tadi, bahwasannya, mereka tuh kurang percaya dengan kita mahasiswa, karena yang pertama adalah pelakunya bisa jadi Ormawa juga gitu, pengurus Ormawanya gitu. Nggak menutup kemungkinan juga kita bisa dengar-dengar ada di berita-berita yang terkait di salah satu kampus juga, ternyata itu pengurus, salah satu di posisi strategis ya, di Ormawa kampus tersebut gitu. Nah, kemungkinan besar adalah rasa kepercayaan mereka terhadap lembaganya. Yang kedua adalah, diskriminasi terhadap korban dan juga teman korban gitu. Jadi, benar tadi yang relasi kuasa, kalau misalkan kita ada di Ormawa itu, punya posisi yang penting, jabatan gitu. Jadi ketika mereka ada di posisi itu, korban dengan posisi yang biasa aja sebagai mahasiswa KBM, mereka merasa adanya kekhawatiran, ancaman dan sebagainya kayak gitu. Makanya, balik lagi kita mau berkoordinasi antara Ormawanya gitu. Kalau misalnya secara Ormawa internalnya aja mereka nggak percaya gitu, apalagi dengan yang lainnya kayak gitu. Lebih ke mengembalikan kepercayaan aja sih jatuhnya kayak gitu. Mungkin dari Kak Yuliza. Iya, secara cukup kayaknya kita Cukup disimpan aja Kak. sorry, It's okay. Nah, jadi mungkin aduh, tolong dikat ya yang ngasih mic. Oke, mungkin lebih ke gimana cara kita ngasih tahu ke teman-teman semua kalau emang Ormawa dan BEM juga itu bisa menjadi salah satu pusat pengaduan, dan harusnya mahasiswa juga bisa ngasih kepercayaan gitu. Ya, aman juga sih menurutku akhirnya kalau misalnya mahasiswa tuh langsung pada tempatnya melapor gitu. Karena menurut aku akhirnya sebenarnya media sosial kan juga istilahnya algoritma itu terlalu cepat kan. Iya. Jadi yang dikhawatirkan ketika misalnya para korban kekerasan seksual ini ternyata lebih percaya untuk meng-up kasus mereka ini ke media sosial, sebenarnya akhirnya nanti media sosial itu tuh bisa menjadi bumerang juga sebenarnya buat merekanya gitu. Jadi bisa nanti ada kasus yang timbul lagi misalnya kayak pencemaran nama baik, karena kan itu kan anonim dan kayak nggak jelas di situ dijelaskan siapa nih pelakunya gitu. Betul. Jadi lebih baik kalau menurutku sih ya udah kalian laporkanlah ke tempat yang memang aman dan emang benar-benar terpercaya gitu, kayak semacam Ormawa BEM, dan juga misalnya bisa langsung ke Satgas PPK. Jadi kan akhirnya bisa jelas tuh dan bisa
akuntabel juga, transparan juga gitu kan, alurnya juga lebih terorganisir lah gitu dibandingkan akhirnya ke media sosial gitu. Tapi tanpa akhirnya aku menjudge terkait korban-korban yang memang mungkin lebih nyaman untuk melapor di media sosial seperti itu sih Kak. Jadi cuma sekedar saran saja seperti itu. Mau nambahin yang tadi boleh? Iya, boleh. Kayaknya yang kita bahas awal tadi tuh, kenapa mereka lebih ke media sosial karena emang tempatnya nggak aman dan nggak terpercaya gitu. Terus mereka tuh merasa lebih disupport di situ tuh. Ternyata ketika tumbuh satu gitu kan, karena rasa perasaan khawatir di dirinya itu masih menempel ketika di-up di media sosial, ternyata banyak gitu. Jadi itu bisa disebut sebagai apa ya? Banyak loh yang seperti mereka gitu kenyataannya. Tapi sebuah pertanyaan juga, mengapa banyak korban seperti ini tidak ada yang percaya untuk melapor ke tempatnya itu. Baik lagi kesadaran kita semua lagi terhadap isu ini gitu Kak. Oke. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya ada yang merasa dirugikan, kalian boleh ini salah satu organisasi yang emang seharusnya membantu mahasiswanya gitu. Langsung nama aja ya berarti. Nah, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kira-kira menurut Kakak nih masih melihat nggak sih adanya ketimpangan gender gitu loh di dalam kepemimpinan atau pengambilan sebuah keputusan gitu dalam sistem ya organisasi atau mungkin di lingkungan kampus sendiri. Oke, baik. Mungkin aku menjawab ya terkait pertanyaan apakah ketimpangan gender dalam kepemimpinan dan di kampus gitu ya itu masih ada atau enggak? Sebenarnya masih bisa dibilang masih ada Kak. Cuma kan kita harus lihat juga dari kampus kita sendiri mungkin ya, karena aku rasa untuk sekarang kampus kita juga sudah cukup mewakili lah perempuan ada suatu kemajuan. Contohnya misalnya kayak secara pimpinan ormawa atau perempuan ini sudah berani maju dalam kontestasi Pemira misalnya gitu kan. Itu kan salah satu hal yang cukup bagus tuh untuk akhirnya perempuan tuh ternyata juga bisa gitu kan. Contohnya seperti itu. Nah, cuma kalau kita berbicara tentang ketimpangan gendernya gitu, memang nggak sedikit kasus yang ada gitu terkait akhirnya perempuan ini masih sering disepelekan lah terhadap pengambilan keputusan misalnya, dan juga gaya kepemimpinannya, karena mostly orang-orang tuh nganggap bahwasanya perempuan tuh lebih bermain secara emosional dan pasti sulit banget nih untuk menggunakan logika mereka untuk akhirnya mengambil suatu keputusan, dan akhirnya hal tersebut atau itu bisa dibilang kayak biasanya stereotip aja gitu yang dibuat oleh masyarakat kita gitu, atau misalnya di lingkungan kampus gitu. Jadi juga selain hal tersebut ada yang namanya jadi konstruksi sosial yang dibangun akhirnya bias gender seperti itu kalau menurutku pribadi ya. Jadi akhirnya nggak sesuai aja sama fakta yang ada di lapangannya seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita ngobrolin terkait keterwakilan ataupun kepemimpinan, sudah banyak kok contoh-contoh pemimpin perempuan sekarang gitu ya yang melejit atau istilahnya kayak bagus gitu, dan bisa dibuktikan gitu karena ada datanya juga seperti itu Kak. Jadi menurutku akhirnya ketimpangan gender ini bisa bisa kita tepis lah ya untuk di lingkungan kampus, karena sebenarnya sudah cukup terbuka kok untuk akhirnya perempuan ini bisa ikut ke ranah misalnya politik gitu kan. Pun kalau misalnya kita berbicara tentang hukum, kalau misalnya karena kita background hukum juga ada namanya legislative threshold gitu ya, di mana di situ di ambang batas pencalonan legislatif itu presentasi perempuan tuh udah 30%. Yang awalnya tuh kalau nggak salah hanya 19% gitu. Itu kan cukup signifikan tuh Kak gitu. Kenaikan dari legislative threshold ini gimana perempuan itu juga bisa mimpin loh di Senayan sana gitu kan. Tapi mungkin secara pengimplementasiannya juga masih sangat bias dan masih belum sesuai sama apa yang diamanatkan di legislative threshold itu, karena sebenarnya balik lagi tuh ke relasi kuasa yang mereka miliki juga gitu. Jadi kadang tuh mungkin parpol tuh udahlah mendelegasikan kader-kadernya ya cowok-cowok aja lah, karena mungkin biar lebih meyakinkan, dan ya itu tadi karena mungkin dominan, yaitu toxic maskulinitas yang sangat menurutku tuh sangat benar-benar mengganggu banget, dan itu tuh harus segera ditepis lah terkait toxic maskulinitas itu, bahwasanya perempuan itu juga bisa setara kok dengan laki-laki gitu. Jadi hal-hal atau konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat kita gitu, terutama mungkin dengan generasi
baby boomer ke bawah mungkin ya. Jadi kalau misal aku percaya sih kalau kalau kita ngomongin terkait generasi milenial ke atas itu mungkin sudah terbuka terkait ya mulai sadar terkait ada kesetaraan gender ini. Jadi budaya-budaya kuno, bukan kuno juga sih sebenarnya ya Allah, tapi kayak budaya lama atau timur lah, budaya konservatif itu kan masih melekat banget ya di kita gitu. Jadi masih cukup tabu juga untuk ya udahlah perempuan itu tugasnya cuma apa di rumah kayak ya itu lah nyuci, masak segala macam. Padahal kan itu bukan suatu kewajiban perempuan gitu loh. Itu semuanya harus melakukan gitu. Apa nggak melihat gender seperti itu gitu kan kalau kodratnya perempuan tuh ya udah melahirkan, menyusui, menstruasi itu doang kan. Selain hal itu ya laki-laki juga bisa melaksanakan gitu. Jadi hal-hal tersebut yang harus kita pelajari bareng-bareng, kita kaji bareng-bareng gitu ya terkait akhirnya stereotip antara cowok dan cewek ini tuh benar-benar harus gak ada gitu kalau bisa gitu. Jadi hal tersebut tuh harus ditepis lah biar nantinya kesetaraan gender ini bisa kita realisasikan bersama-sama, bisa kita aminkan bersama-sama. Seperti itu sih kalau dari aku. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Yeliza. Oke, menurut aku ya sebenarnya apa ya? Benar kata Kak Yaya dan Kak Sani tadi, semuanya sebenarnya sudah terwakilkan sama mereka. Mungkin di sini contoh nyatanya tuh ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dimana kayak banyak orang-orang yang kayak ya udah kalau kesetaraan gender berarti ada juga lah Kementerian Pemberdayaan laki-laki gitu kan. Nah, itu tuh kayak menurut aku kontradiktif ya, benar. Dan apa ya? Itu yang jadi hal nyata gitu yang bisa kita lihat secara lebih dekat. Kayak ini loh sebenarnya perempuan tuh masih perlu gitu. Masih perlu kita bawa, perlu kita tonjolkan lagi kalau bahwa perempuan tuh tidak seperti yang kalian pikirkan. Bahwa kesetaraan gender tuh bukan hal yang kayak semuanya dipukul rata. Bukan gitu aja gitu. Tidak sesempit pengertian kesetaraan gender tuh tidak sesempit itu gitu. Iya, bukan sama rata dalam hal ya udah berarti perempuan juga ngangkat ini dong itu segala macam. Bukan hal itu saja gitu. Bukan yang kayak sesempit yang tadi dicontohkan saja. Jadi sebenarnya tadi bener sih ya kata Kak Sani di akhir itu kita tuh harus menghapus hal-hal tadi budaya-budaya yang kuno ya, dan kita harus mulai sadar lagi gitu loh kayak bahwa laki-laki dan perempuan tuh sama kodratnya ya sama, kita semua sama. Kita semua sama, kita sama-sama memiliki kewajiban gitu, dan ya udah tidak ada yang membedakan kita semua, hanya gender yang kayak gender tuh bukan pembeda gitu, malah gender tuh menurut aku harusnya itu menjadi saling melengkapi gitu. Apa yang kayak tadi perempuan kodratnya melahirkan, menyusui, itu juga kan menstruasi, itu juga kan sebenarnya emang kesetaraan yang dimana harus dibantu juga gitu loh dengan laki-lakinya yang menjadi ya dia juga punya tanggung jawab untuk mengurus perempuan itu sendiri agar bisa dapat melahirkan dengan baik. Dan itu menurut aku yang sesimpel itu kesetaraan yang sama-sama semuanya punya tupoksi gitu, tupoksi masing-masing yang memang semua tuh penting, tidak ada yang tidak penting gitu. Ya, begitupun perempuan, pendapat perempuan sekarang, perempuan banyak yang udah pinter-pinter. Mungkin kita juga tahu R.A. Kartini yang dimana beliau benar-benar apa ya, pencetus, menggelorakan gitu, yang kayak perempuan juga berhak untuk pendidikan, perempuan juga berhak untuk bekerja, perempuan juga berhak untuk melakukan hal-hal yang dilakukan laki-laki gitu. Betul banget sih. Aku izin menambahkan mungkin akhirnya ya itu konstruksi tadi yang dibangun karena budaya kita tuh masih sangat ada konservatifnya gitu, masih budaya timur juga kan karena kita Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya iya konstruksi itu dibangun sebenarnya dari budaya lama dan juga dari circle terkecil kita gitu, dari terkhususnya keluarga gitu. Jadi kalian tuh sering gak sih kayak misalnya kadang tuh apa ya, hal tersebut itu dimulai dari keluarga karena kenapa? Misalnya nih di keluarga kalian ada anak perempuan dan ada anak laki-laki gitu kan. Nah kadang itu tuh hal tersebut tuh dibentuk dari
keluarga tuh misalnya kayak ibu tuh lebih sering menekankan ke perempuan tuh harus kayak gini, nggak boleh bangun siang, harus bangun pagi, harus masak gitu. Sedangkan iya beres-beres, sedangkan anak laki-laki itu tidak diwajibkan untuk seperti itu gitu, melakukan hal tersebut. Padahal kan secara pembagian tupoksi keluarga itu juga bisa dikerjakan oleh semuanya, iya, oleh anak laki-laki maupun anak perempuan gitu. Jadi budaya-budaya yang seperti itulah yang harus kita tepis tuh. Karena ketika misalnya budaya-budaya tersebut selalu diajarkan walaupun sebenarnya ada maknanya ya, terkait misalnya kayak ibu menyuruh anak perempuannya untuk seperti ini ya biar nanti ke depannya dia juga bisa belajar gitu, bisa menjadi mungkin istri yang lebih baik atau ibu. Tapi kan maksud aku nggak akhirnya menyamaratakan hal tersebut gitu loh. Jadi itulah yang harus kita sama-sama eee, kaji bareng juga mungkin ya, terkait, konstruksi sosial yang dibangun dari lingkup terkecil kita itu keluarga gitu kan. Jadi, supaya tidak terjadi lagi, budaya-budaya iya ketimpangan gender, iya akhirnya penerus kita sekarang nanti. betul. Jadi kita juga harus aware lah terkait hal tersebut, bahwasanya tugas-tugas rumah tangga itu bisa dilakukan oleh siapa saja, yang tidak hanya perempuan gitu, laki-laki pun harus mengerjakan seperti itu, gitu sih. Aku mau nambahin lagi boleh nggak? Terkait tadi yang pemberdayaan perempuan ya di BEM FH, BEM FKIP dan juga dari BEM KBM juga ada yang namanya pemberdayaan perempuan gitu. Nah, yang tadi disebutin kenapa nggak ada pemberdayaan laki-laki gitu ya? Di pusatnya di negara kita juga ada yang namanya Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak kan gitu. Nah, itu juga menjadi garis besar masih belum adanya kesetaraan gitu, belum adanya ketimpangan dan adanya kementerian ataupun bidang ataupun departemen ini adalah sebagai bentuk pengusahaan, sebagai bentuk usaha kita untuk menaikkan lagi, mengusahakan lagi adanya adanya kesetaraan gender gitu. Nah, tadi yang disebutin sama Kak Sani juga terkait 30% itu udah diisi oleh perempuan di lembaga legislatif gitu. Tapi 30% itu apakah udah termasuk dalam kesetaraan gitu? Di mana yang namanya perempuan dan laki-laki semuanya sama-sama 50%, 50%. Kita belum mencapai ke tahap 50% itu gitu. Nah, kita masih mengusahakan aja gitu. Itu sih kalau terkait pemberdayaan perempuan tadi juga. Oke, nah nih, khususnya buat para laki-laki yang lagi nonton nih. Sekarang kan udah ada namanya kesetaraan gender. Jadi buat kalian nih yang nonton di rumah khususnya laki-laki itu harus bisa lebih menyamaratakan. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Nah, kira-kira nih Kak, ada nih kasus yang emang di beberapa di beberapa kampus, instansi kampus itu masih menggunakan fasilitas kamar mandi yang Bareng. campur gitu bareng. Kira-kira menurut kakak nih gimana sih? Kan walaupun ada kesetaraan gender, masa sampai kamar mandi sih gitu dibawa untuk bareng-bareng gitu. Nah, boleh dijawab dari siapa dulu kira-kira? Mungkin aku dulu ya, sedikit dulu nih ya. Kalau dari aku pribadi ya, balik lagi ke ketimpangan tadi ya, ketimpangan gender bahwasannya ternyata dari fasilitas pun kita masih ada ketimpangan gitu. Kenapa bukan berarti laki-laki dan perempuan itu harus disamakan tempatnya ya. Ini kan dengan konteks yang berbeda, dengan konteks kita ke kamar mandi untuk buang air kencing, Kecil. Oke, ya. Kita ke kamar mandi kan untuk buang air kecil, buang air besar dan juga berganti pakaian dan sebagainya. Itu kan area-area sensitif ya gitu. Kalau misalkan kedua perempuan dan laki-laki di satu tempat yang sama, itu takutnya adalah menjadi hal-hal yang negatif. Contohnya bisa aja ada pelecehan, ada tindakan kekerasan seksual dan lain sebagainya gitu. Nah, terkait kalau di FKIP sendiri ya itu sejauh ini yang saya lihat dari untuk fasilitas perempuan dan laki-laki itu emang udah dipisah. Fasilitas untuk dosen laki-laki, dosen perempuan, kemudian mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan itu sudah dibedain gitu. Cuman mungkin di beberapa tempat fasilitas WC-nya ini atau toiletnya ini itu belum benar-benar melindungi dalam bentuk penglihatannya sih, bukan penglihatan, kenyamanannya gitu. Udah dipisah, tapi ada beberapa area yang ternyata nggak nyaman gitu. Contohnya misalkan WC perempuan dilewati ini WC perempuan baru ada WC laki-laki, otomatis ketika pintu terbuka dan sebagainya itu kan masih dilewati oleh laki-laki kan, kayak gitu. Terus sama terkait toilet ini adalah salah satu bentuk pencegahan ya masuknya. Kalau misalkan toilet ini udah diamanin, secara fasilitas sudah aman, pencegahan, maka tindakan kekerasan atau pelecehan itu pasti nggak akan ada gitu. Karena kita udah mengupayakan untuk melakukan pencegahan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata
toilet udah ada dan udah fasilitas udah membadai, tapi ternyata tindakannya itu masih ada di situ, berarti yang harus dievaluasi adalah apa yang kurang dalam fasilitas toilet itu, dan yang kedua adalah apa yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan hal tersebut, even itu cowok ataupun cewek, kayak gitu sih kalau misalnya dari aku. Iya, tadi ngomongin sarana prasarana di kampus ya, Iya. khususnya kamar mandi ya. Kalau misalnya aku boleh mengkritisi terkait kampus kita sendiri nih Kak, sebenarnya cukup ada ketimpangan sih ya di berbagai kampus kita. Karena kan Untirta ini kampusnya sangat banyak ya. Ada Pakopatan, Sinangsari, terus ada di Ciwaruk, Pandean, dan Teknik gitu, Cilegon kan. Dan kalau misal aku kritisi kan akhirnya aku compare dengan mungkin Pakopatan dan Sinangsari karena aku kan hukum di kedua kampus tersebut lah ya. Mungkin kalau misalnya kita berbicara tentang fasilitas kamar mandi yang ada di Sinangsari itu sudah cukup bagus Kak sebenarnya gitu. Berbeda sangat jauh lah dengan di Pakopatan gitu kan. Dimana kalau misal ngomongin terkait kamar mandi di Sinangsari itu sudah cukup terpisah antara laki-laki dan perempuan dan juga cukup nyaman gitu dan bersih. Cuma memang yang jadi fokusku terkait akhirnya kamar mandi di Sinangsari ataupun kamar mandi mungkin di kampus yang lainnya, mungkin belum ada apa ya, kayak kita kan perempuan nih bisa dibilang juga makhluk yang cukup ribet juga gitu karena apa ya, banyaklah hal-hal atau kayak kebersihan dari perempuan itu yang harus dijaga juga ya, gitu kan. Contohnya kalau perempuan kan menstruasi segala macam. Nah, kayaknya di kampus kita di Untirta itu belum bisa dibilang kampus gimana ya, belum cukup bisa dibilang toiletnya itu ramah perempuan juga gitu. Karena menurutku cukup baik ketika misalnya birokrat kampus ini punya terobosan baru terkait sarana prasarana kamar mandi khususnya gitu. Contohnya misalnya kampus tuh menyediakan pembalut di setiap kamar mandi perempuan gitu. Karena kan itu tuh nggak bisa diprediksi gitu loh kalau kapan maksudnya kapan perempuan menstruasi atau tidaknya gitu kan. Jadi antisipasi hal tersebut itu bisa menjadi suatu hal yang cukup di-applaus sih nantinya gitu sama mahasiswa perempuan gitu ya khususnya, karena ya hal tersebut tuh sangat dibutuhkan oleh kita sebagai mahasiswi gitu kan. Ketika misalnya menemui toilet yang memang cukup ramah perempuan gitu terkait adanya prasarana tersebut gitu, adanya kampus menyediakan misal pembalut gitu, tisu atau segala macam yang berhubungan dengan kebersihan perempuan. Bukan perempuan saja sebenarnya, laki-laki pun seperti itu. Karena kadang tuh juga kita temui di di kamar mandi kampus juga masih jarang ada sabun ya. Jadi kayak kalau lagi ada, kalau nggak ada gitu kan. Jadi ya kita juga sadar diri sebagai mahasiswa ya, berarti gue harus bawa ini dong sendiri gitu kan, siapin sendiri gitu kan. Terus juga kadang tisu-tisu toilet juga udah nggak ada gitu kan, sedangkan kita butuh gitu kan. Nah, hal-hal tersebut yang harusnya menjadi evaluasi penuh untuk kampus gitu ya, terutama untuk pihak rektorat mungkin, pihak universitas gitu kan, walaupun kewenangannya mungkin dibagi-bagi secara fakultas, ada fakultas hukum, maksudnya fakultas masing-masing fakultas tuh pasti punya wakil dekan 2 ya, yang spesifiknya mengurusi masalah sarana prasarana dan keuangan gitu ya. Jadi itu sih yang menjadi kritik dari aku terkait sarana prasarana di kampus khususnya kamar mandi gitu kan, yang ramah perempuan itu belum cukup terrealisasikan dengan baik lah ya di kampus Sinangsari. Nah, mungkin lebih spesifik lagi terkait kritik dari kampus Pakopatan nih yang cukup menggemparkan ya. Iya. Coba bisa dijelaskan mungkin. Iya, mungkin kita semua tahu ya. Tadi benar, Untirta tuh banyak di mana-mana. Iya. Ada Sindang, Pakopatan, FKIP, cabangnya banyak. Dan di sini aku menyayangkan pihak kampus tuh hanya memfokuskan pada cabang Sindang gitu. Pembangunannya yang terus dibangun kampus utama Sindang, sedangkan kampus-kampus lain terutama Pakup yang sudah berdiri sejak 2000 sekian gitu, terutama di fakultas hukum, itu kan kampus gedung pertama yang ada yang Untirta punya. Nah, itu tuh di setiap gedung-gedung Pakopatan aku tuh sudah survei, sudah melihat kayak emang sesimpel kamar mandi penanda cewek cowok, toilet cewek cowok itu banyak yang nggak ada gitu, banyak yang hilang. Adapun misal di gedung A penanda ini khusus cewek, ini khusus cowok, di ujung sana khusus cowok, ada penanda, tapi ternyata di lantai 2 itu ada khusus cewek tapinya gabung sama dosen. Nah, itu kan bingung ya, karena kebanyakan yang memakai itu kan dosen cowok. Nah, sedangkan itu kita cewek gitu, itu kamar mandi cewek, walaupun kayak
ya udah sih gitu, banyak yang mikir ya udah sih. Saya kan nggak maksudnya kayak misal kita-kita nih perempuan yang Islam terutama kan, eee mau ngebenerin kerudung apa segala macam, kalau ada dosen yang masuk otomatis aurat kita terlihat, privasi kita terlihat gitu yang harusnya kita jaga sedemikian rupa. Terus juga, menurut aku karena kamar mandinya bener-bener sebelahan nempel gitu antara kamar toilet dosen dan perempuan, itu tuh menurut aku tidak nyaman aja sebagai perempuan yang kayak kalau misalkan aku lagi di dalam kamar mandi terus tiba-tiba ada dosen yang masuk untuk, apa ya, BAK, BAB gitu di samping kamar mandi aku yang notabene ini dosen cewek apa cowok ya gitu. Akan tetap khawatir ya sebagai perempuan yang privasinya tuh banyak yang harus kita jaga sebagai perempuan gitu. Jadi, tetap sih bikin kita nggak nyaman sebagai perempuan yang mana, ya kita tahu sendirilah apalagi ada kasus yang terjadi di kampus kita saat ini, ya itu kan salah satu apa ya, salah satu, eee, hal penyebab iya benar, salah satu penyebab penyebab dia bisa melakukan hal seperti itu ya karena, apa ya, bahasa kasarnya sih kampus menyediakan gitu loh. Karena kan kesempatannya kampus yang menyediakan dengan kayak tidak, sarana prasarananya tidak baik gitu. Baik pun, masih ada apa ya, masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi lah intinya gitu. Mau nambahin juga deh. Boleh. Terkait yang kamar mandi juga ya. Tadi kan terkait kebersihan juga dan terkait penempatan yang digabung ya ternyata di Pakupatan gitu. Mungkin ada juga terkait selain tisu dan juga sabun dan juga pembalut itu juga orang kebersihannya juga gitu. Mungkin kalau misalkan OB-nya laki-laki gitu kan kamar mandi kan sering kotor. Itu adalah fakta ya kamar mandi di FKIP ya terutama itu ada di CC, CA ataupun di beberapa tempat kamar mandi yang emang perempuan itu kadang kotor gitu. Ini pertanyaan juga sih mahasiswa perempuannya itu ketika masuk kamar mandi seperti apa gitu ya. Jadi nggak cuman hanya kita harus meminta fakultas atau univ menjaga kebersihan, tapi kita juga harus menjaga kebersihan juga gitu. Iya. Nah, ini kan ada bagian OB. Kalau misalkan di FKIP itu emang OB-nya itu mayoritas laki-laki gitu. Nah, mungkin ada beberapa saatnya gitu kan OB itu ngelakuin kebersihan. Kalau misalnya di Sindang OB-nya Kalau di Sindang juga mostly yang aku lihat sih cowok ya, Cowok. laki-laki yang membersihkan toilet. Jadi kadang agak sedikit risih Nah. ketika ya itu Iya. ketika mereka kita kan nggak tahu ya jadwal OB membersihkan kamar mandi itu di jam berapa aja gitu. Jadi ketika misalnya kita lagi membutuhkan toilet gitu kan, terus berbarengan dengan mereka akhirnya membersihkan toilet kan agak kayak cukup aduh nggak takut nyaman. nih, terus kayak iya kayak ya gitulah pokoknya nggak nyaman. Betul. Nah, maksudnya selain dari fasilitas dan tempat di toiletnya, itu petugas kebersihannya juga sih yang perlu di ini. Selain dari dosen cowok gitu kan. Kalau misalkan ada OB yang ngebantuin ngebersihin kamar mandinya gitu, bener tadi kata Kak Sani, itu kita ada rasa khawatir dan nggak nyaman gitu. Apalagi kalau misalkan kita difokusnya di dalam kamar mandi misalkan ada OB-nya gitu. Itu sebenarnya nggak nyaman juga ke kita mau ngusir nggak nyaman, itu adalah tugas dia gitu kan. Tapi ya kita juga lagi ngejalanin kita sebagai mahasiswa menggunakan fasilitas kayak gitu. Jadi mungkin sarannya adalah ketika emang perempuan itu lebih ke perempuannya gitu ya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir, Kak. Nah, kira-kira kalau misalnya ada mahasiswi yang speak up gitu, yang berani speak up, kira-kira pesan Kakak itu apa sih gitu buat biar mereka tuh ngerasa nggak sendirian gitu, ngerasa kayak oh ternyata kita nih para korban ada yang bakalan bantu gitu dan enggak merasa dirundung gitu. Nah, harapan Kakak juga untuk kampus tuh seperti apa sih kalau misalnya biar ngejadiin kampus itu tempat yang aman dan inklusif gitu. Oke, mulai dari mana? Kayu Liza, silahkan. Kalau untuk teman-teman semua yang emang mau lapor ke kita ini atau khususnya ke aku Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dinaungi oleh BMKBM itu boleh banget. Mungkin sedikit promosi ya Kak, karena di sini kita punya Instagram khusus nih untuk Pemberdayaan Perempuan, ada namanya @puan.tirta ya. Di situ ada hotline pengaduan, kalian boleh banget pengaduan apapun yang kalian rasa kalian tidak nyaman atau apapun, pokoknya kalian boleh banget curhat ke kita, cerita ke kita. Dan apabila
perlu tindakan lebih lanjut bisa kita bantu untuk dampingi, dan jangan pernah ngerasa kalian akan dijudge, jangan pernah ngerasa kalian sendiri. Kalian masih punya kita-kita semua yang ada di depan ini. Kalian nggak sendiri, apa yang kalian alami itu bukan sebuah aib, dan hal-hal itu perlu untuk ditangani. Jadi kalian jangan takut, kita semua ada gitu di belakang kalian, kita semua hadir di tengah-tengah kalian. Jadi kalian jangan ngerasa sendiri. Dan menurut aku harapan aku terhadap kampus ini ya, lagi-lagi semoga nanti kedepannya fasilitas kita lebih memadai, dan juga apa ya, menurut untuk penanganan kasus-kasus yang ada gitu dalam kampus itu, penanganannya mungkin lebih transparansi dan lebih cepat, responsif gitu, lebih cepat. Karena memang banyak mahasiswi-mahasiswi atau mahasiswa yang mengaku sudah lapor gitu ke Satgas PPK, udah ngisi G-form pengaduan segala macam, tapi kurang di gubris gitu, belum direspon sampai detik ini gitu. Mungkin segitu saja. Selanjutnya mungkin dari Kak Sani. Iya berarti ya. Iya. Mungkin kalau dariku pesan untuk para korban yang ada di kampus Untirta gitu, biar mereka gak merasa sendiri. Menurutku akhirnya suara kalian itu sebenarnya sangat penting dan sangat berharga gitu. Dan kalian jangan merasa akhirnya ketika kalian bercerita kepada kami gitu selaku ormawa yang memang mengadvokasikan hal tersebut itu akan bisa tersebar, dan akhirnya kalian gak percaya itu tidak seperti itu sebenarnya gitu, karena kami juga punya prosedurnya terkait penanganan kasus kekerasan seksual kan Kak, seperti itu. Jadi jangan takut sih untuk speak up dan bercerita kepada kami gitu kan, karena ya disinilah tempatnya gitu untuk kalian bisa mengutarakan segala kejadian atau indikasi-indikasi kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus kita gitu. Kalau misalnya kalian masih kayak keberatan untuk bercerita kepada kami selaku pihak ormawa yang menangani kasus kekerasan seksual gitu, setidaknya kalian bercerita kepada circle terkecil kalian, orang yang kalian percaya, seperti itu, yang paling kalian percaya, yang akhirnya nanti mungkin kalian biar nggak ngerasa sendirian dulu gitu. Jadi kalian nggak nggak ngerasa kayak sendirian terus kayak pusing sendiri gitu. Jadi kayak ngerasa ya tadi kekerasan yang kalian alami itu suatu aib untuk diri kalian sendiri gitu kan. Pada akhirnya tuh kan nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya memang belum bisa untuk bercerita kepada ormawa gitu ya, kepada pihak yang mengadvokasikan hal tersebut, cobalah untuk akhirnya kalian bisa cerita ke teman terdekat kalian gitu. Itu juga menjadi salah satu langkah yang cukup baik gitu untuk kalian juga gitu kan, untuk para korban gitu. Setidaknya kalian tidak menangani dan menjalani hal tersebut secara sendirian gitu. Nanti akhirnya ketika kalian sudah merasa tidak terpressure dengan kejadian tersebut gitu, sudah mulai tidak trigger. Kalau masalah trigger pasti akan terus trigger. Iya. Tapi kan itu ada fase di mana kayak bisa mereda dulu nih. Itu mereda karena kan ya itu ada beberapa tahapan kan, ketika orang terindikasi kekerasan seksual pasti ada fase-fasenya gitu kan Kak, seperti itu. Jadi untuk para korban gitu ya yang ada di lingkungan kampus, ayo sama-sama kita bergerak gitu, sama-sama kita berani, yang ini satu berani gitu kan, bahwasanya ya apa yang terjadi di ranah kampus yang terjadi kepada ya kalian atau bahkan kita gitu ya selaku korban gitu ya, itu nggak akan selesai kalau misalnya akhirnya kalian hentikan gitu. Jadi kan harus bisa seenggaknya berani dulu untuk bercerita ke teman terdekat lah gitu, untuk seenggaknya kalian lega sama apa yang terjadi gitu kan. Dan harapannya untuk kampus kita itu Untirta untuk kedepannya, semoga tadi benar yang dikatakan Kak Yuliza terkait sarana prasarana kedepannya semoga lebih baik lagi gitu kan, terkhususnya terkait permasalahan yang sangat sentimental, contohnya kamar mandi gitu kan, dan hal-hal lainnya juga. Dan ini sih mungkin yang menjadi fokus juga untuk kampus kita, di mana relasi kuasa sih Kak sebenarnya. Semoga kampus kita lebih melek terkait, nggak usah ada yang namanya relasi kuasa gitu, nggak usah ada yang namanya kayak ya udah kalau misalnya gue jadi dosen ataupun misalnya jadi pejabat kampus nih gitu kan, kayak para ormawa yang
mungkin punya labeling kayak oh gue pimpinan suatu ormawa dan segala macem, sedangkan lo tuh cuma mahasiswa biasa. Dan itu tuh jangan dinormalisasikan hal tersebut gitu, karena itu tuh bisa menjadi pola berulang terkait terjadinya kekerasan seksual gitu. Kalau misalnya kita bahas sedikit lagi, kalau misalnya akhirnya kita tahu ada yang namanya culture theory, di mana itu piramida terjadinya kekerasan seksual. Nah, yang paling dasar itu dimulai dari normalization atau normalisasi yang tadi sudah dibahas juga. Yang kedua ada degradation, di mana itu perendahan. Lalu yang tingkat atas itu baru kekerasan yang memang buka-bukaan, itu namanya assault kalau nggak salah di situ. Jadi polanya itu akan berjenjang. Jadi kita nggak bisa tuh menormalisasikan dari paling dasar ya piramida itu kayak bercandaan-bercandaan yang memang kayak seksis gitu tuh. Itu jangan terlalu bahkan jangan dinormalisasikan gitu. Semacam bercandaan tongkrongan yang terjadi lah ya kemarin kasusnya di salah satu universitas. Nah, itu tuh harus kita sama-sama aware gitu, jadi biar nggak terjadilah kasus kekerasan seksual yang terus bertambah di lingkungan kampus kita seperti itu. Mungkin dari Kayaya. Oke, terakhir dari Kayaya, silakan. Ada mau pilih dari mereka semua sih ya, cangkup gitu. Tapi kalau dari aku sih saran untuk teman-teman ya mahasiswa Untirta gitu ya terutama gitu. Kalau misalnya kalian melihat, mendengar dan mengalami terkait pelecehan, terkait kekerasan, apapun itu bentukannya, itu berani untuk melapor gitu teman-teman. Kenapa? Karena semua bakal berubah ketika dimulai dari diri sendiri gitu. Jadi dimulai dari mungkin berani ditambah untuk percaya gitu. Percaya bahwasannya ya saya adalah korban gitu. Jangan denial, bukan jangan denial, dalam artian saya adalah korban dan saya juga punya hak untuk mengaspirasikan apa yang dalam diri saya gitu kan. Saya percaya untuk diri saya sendiri untuk berani berbicara, kemudian saya juga belajar percaya kepada orang lain, itu sih gitu. Karena benar tadi ya, kalau misalnya kalian melihat itu kan yang kemarin kasusnya adalah runcet ya, Itu di tahap bawah tuh. tahap bawah gitu kan. Itu kan artinya ketika kita udah melihat ini nggak benar nih gitu. Kalau misalnya dari kitanya kayak udah itu mah tongkrongan dia, circle dia gitu. Biasa pikirnya gitu. Secara nggak langsung kita juga adalah menormalisasikan pelecehan dan kekerasan tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dan kita menindaklanjuti, ya kita berpihak kepada korban bahwasanya mereka nggak salah, individu ini nggak salah, tapi mereka dijadiin bahan candaan dan objek seksual apalagi gitu pada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab ini kayak gitu. Sarannya udah sama juga ya gitu. Kalau misalkan dimulai dari percaya sama kalian sendiri, percaya sama orang terdekat, dan kampus sudah menyediakan, kita berusaha untuk melaporkan lagi gitu ya terkait apa yang terjadi dengan situasi di kampus kita terkait kelas kekerasan dan pelecehan, dan nggak harus untuk perempuan yang untuk melapor, laki-laki juga bisa melapor, laki-laki juga bisa menjadi korban. Bener tadi kekuasaan gitu. Saya harap untuk teman-teman yang emang mendapatkan posisi strategis gitu ya, amanah kalian dalam posisi itu gitu loh. Kepercayaan kalian ada di posisi itu adalah kepercayaan publik untuk yang harus dijaga gitu. Ketika orang mendapatkan kepercayaan dalam melakukan tindakan seperti itu juga, otomatis banyak pihak yang merasa yang mengawali kita aja melakukan gitu kan. Bagaimana dengan orang lain kayak gitu. Itu sih. Sama terkait saran dari aku untuk kampus kita adalah sama lagi ya terkait saran dan fasilitas dan juga layanan. Saya harap lebih berkomitmen, lebih menjaga pro kepada mahasiswanya gitu terhadap apa aja sih menjadi masalah-masalah terhadap mahasiswanya itu. Mungkin cukup dari aku. Kita kampus kesan gendernya ya. Iya. Nah, oke, pembahasan kali ini cukup menarik ya ternyata teman-teman, sangat-sangat berdaging gitu. Nah, terima kasih nih untuk narasumber kita semuanya bertiga di sini. Iya, makasih ya Kak udah hadir. Terima kasih. Ini buat para laki-laki atau perempuan di luar sana yang lagi nonton, hati-hati nih kalau lagi nongkrong atau chit-chat sama temen-temennya, jangan dinormalisasi ya, karena itu tahap paling awal gitu. Itu masuknya nanti berjenjang gitu katanya tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menemani diskusi kita pada siang hari ini gitu. Nah, semoga obrolan ini tuh menjadi bermanfaat gitu untuk kalian semua. Semoga obrolan ini tentang isu seksual hari ini tuh bisa membuka wawasan, menambah pemahaman, dan membuat kita lebih bijak gitu dalam menyikapi hal-hal yang dianggap sensitif. Jangan lupa untuk tetap berpikir terbuka
saling menghargai, dan terus belajar dari kesalahan. Saya Edel, pamit undur diri. Stay aware, stay respectful. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!